Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diansyah Maya Naufal Rizky Putra ingin mempresentasikan jaringan dan evolusi. Lanjut ke slide berikutnya. Bagian pertama yaitu si protokol esensial, yaitu memahami aturan komunikasi di balik pertukaran data digital. Di SMP dan IRP, yaitu dasar kualitas. SMP atau Internet Control Message Protocol digunakan oleh perangkat jaringan untuk mengirim pesan kesalahan dan informasi operasional. Fungsi utamanya adalah diagnostik jaringan seperti ping atau track route. Yang kedua, IRP atau Address Resolution Protocol bertugas memetakan alamat IP atau network layer ke alamat fisik MAC atau data link layer. Tanpa IRP, data tidak akan tahu mesin fisik mana yang harus menerima paket di jaringan lokal. Oke, selanjutnya protokol komunikasi email. Yang pertama ada SMTP, yaitu Simple Mail Transfer Protocol, yang dimana protokol standar untuk pengiriman email. SMTP tidak bertindak sebagai kurir yang membawa pesan dari klien ke server email tujuan atau outgoing server. Kemudian selanjutnya ada POP3, yaitu Post Office Protokol V3, yang dimana protokol ini untuk pengambilan email. POP3 mengunduh email dari server ke perangkat lokal dan biasanya menghapus salinan di server untuk menghemat ruang. Selanjutnya ada FTP atau File Transfer. File Transfer Protocol adalah protokol standar tertua yang digunakan untuk mentransfer file komputer antar klien dan server di jaringan, yang dimana memungkinkan upload dan download data secara masif, kemudian mendukung autentikasi pengguna, username dan juga password, dan juga digunakan luas dalam manajemen website dan penyimpanan cloud. Bagian kedua, perbandingan IP4, IPv4 vs IPv6. Analisis keterbatasan usaha dan solusi untuk masa depan internet. Standar masih 5, kemudian IPv4 sangat stabil, didukung secara universal semua perangkat nama dan strukturnya 30 bit, media secara numerik. Untuk kekurangannya, IPv4 penghapusan kolom alamat, yaitu hanya 4,3 miliar. Lalu NAT atau Network Address Translation yang kompleks dan fitur keamanan yang bersifat opsional. Untuk separatan pembatas, evolusi fitur IPv6, IPsec built-in, yaitu keamanan enkripsi menjadi standar wajib, bukan lagi opsional. Konfigurasi otomatis atau SLAAC, atau perangkat dapat mengatur alamat IP-nya sendiri tanpa sambungan dengan CP. Dan yang terakhir, routing efisien. Header paket yang lebih sederhana bersifat proses di rutan. Kemudian selanjutnya untuk tabel perbandingan teknis. Yang pertama untuk fitur dari IPv4, panjang alamatnya itu 32 bit, kemudian untuk IPv6 128 bit. Selanjutnya jumlah alamat IPv4 bisa 4,3 miliar, sedangkan IPv6 hampir tidak terbatas. Lalu untuk keamanannya sendiri, IPv6 itu opsional dan IPv4 itu opsional dan IPv6 itu wajib atau built-in. Selanjutnya untuk konfigurasi alamat, IPv6 itu manual atau DHCP, sedangkan IPv6 otomatis atau SLAAC atau DHCP v6. Kemudian untuk yang terakhir, fragmentasi paket, yang dimana IPv4 dilakukan oleh router dan pengirim, sedangkan IPv6 hanya dilakukan oleh pengirim. Selanjutnya ada tren adopsi global IPv6.
Dari 2014 IPv6 sendiri sudah mencapai 5%, kemudian di 2018 naik mencapai 22%, kemudian di 2022 38% sampai 2026 saat ini kurang lebih di 55%. Jadi adopsi IPv6 ini terus meningkat seiring dengan pertumbuhan IoT dan kebutuhan akan keamanan data yang lebih terintegrasi. Kesimpulannya adalah meskipun IPv4 tetap relevan untuk kompatibilitas, tetapi transisi ke IPv6 adalah keniscayaan untuk mendukung miliaran perangkat IoT dan memastikan privacy end-to-end yang lebih kuat di era digital yang modern. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.